begitu kan. Jadi kalau saya nggak move on, Pak Didik nanti tidak juga kelihatan. Kepala dinas ini Pak Haji, Pak Didik gitu. Gitu. Udah terlalu lama dulu. Nah, ini mas pejabat di sini itu dulu waktu saya jadi kepala dinas masih cilik-cilik itu. Masih didahului itu kan, sekarang sudah dahului. Yang Pak Eko aja yang sudah lama. Bu Bapak, kalau setelah saya tidak jadi kepala dinas pendidikan itu, saya lihat ternyata Bapak Ibu sekalian itu makin hari makin pintar Bapak Ibu. Dulu kayaknya pintar saya, ya. Saya itu dulu merasa orang yang paling pintar di bidang pendidikan, merasa gitu ya. Tapi ternyata setelah saya itu agak jauh melihat dari kejauhan, ternyata guru-guru kita itu sangat potensial, dan dibandingkan rata-rata kemampuan guru di luar BI itu Bapak Ibu sekalian itu memang paling baik gitu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ketok ini dikandani ya sok ngeyel, kandani seorang ngerungokke barang gitu. Tapi ternyata Ibu Bapak sekalian tetap punya prestasi yang membanggakan. Itu salah satu ukuran bahwa sebetulnya. Oke, terima kasih. Habis dipakai Mbak Sinta tambah. Kok anget dong. Terus Mbak Sinta. Jadi salah satu ukuran kita itu ternyata gonta-ganti kurikulum Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu tetap juara kok, pasti paling mendahului kok dari yang lain gitu. Sekolah kita itu yang kurikulum merdeka sudah lebih dari 80% ya. Iya, sudah lebih dari 80%. Yang lain itu saya kira banyak yang belum merdeka Bapak Ibu sekalian. Masih zaman kolonial gitu ya. Tapi pelaksanaan dulu awal 13 gitu ya, kurikulum 13 diluncurkan di Jogja. Teman-teman tuh ceket langsung bisa implementasi. Lalu muncul ganti sistem baru lagi, sistem baru itu Bapak Ibu sekalian itu tetap ya tangguh gitu. Paling mungkin dalam hatinya apapun kurikulumnya aku yang terbaik gitu ya. Itu memang harus siap-siap gini. Dan mungkin juga kita harus siap-siap, ini sudah menjelang Pak ya, menjelang 2024 ya. Gak masalah Bapak Ibu sekalian, tetap tahan gitu ya. Malah pengayaan bagi Ibu Bapak kan. Oh dulu punya pengalaman kurikulum sebelum 13 gitu ya. Itu kan berapa? 2004 ada KTSP, ada CBSA, ada BMW, udah macam-macam gitu, kayak mobil, merek mobil gitu. Semuanya bisa jalan. Kemarin saya pantau setelah begitu, pas kurikulum merdeka itu kan saya sudah tidak dipergunakan lagi oleh dinas pendidikan gitu kan. Lalu saya lihat dari jauh, oh ternyata teman-teman itu pakai kurikulum merdeka juga sangat cepat untuk menyesuaikan, dan pelaksanaannya di lapangan juga betul-betul merdeka gitu. Mungkin dulu Mbak Tin, ini kapan merdeka? Akhirnya oleh Pak Menteri sudah diberi kemerdekaan. Jadi tidak perlu perjuangan. Kalau Indonesia merdeka perlu perjuangan. Kemarin diberi begitu saja oleh Pak Menteri gitu ya. Perjuangannya adalah melanjutkan dan menyampaikan kepada para siswa. Bu Bapak, untuk DIY sendiri saya kira punya kebijakan bahwa ya imamnya kurikulum itu Pak Menteri. Apapun yang sudah diputuskan di tingkat kementerian, maka DIY tegak lurus ikut. Hanya begini Bapak sekalian, kalau kita hanya 100% mengikuti kurikulum nasional, maka yang terjadi kita tidak pernah bisa lebih unggul dari yang lain. Nah Ibu Bapak sekalian sudah menerapkan dengan berbagai kreativitas dan inovasi Bapak Ibu. Saya pantau ada yang mengutamakan pengembangan karakter di luar di luar kurikulum yang sudah ditentukan secara nasional. Ibu Bapak sekalian menambah. Ada yang ke arah lebih meningkatkan skill anak, keterampilan anak. Ada yang memilih bagaimana meningkatkan prestasi anak non akademik ya. Kalau sekarang itu rasanya nggak ada lomba-lomba bareng, ada ya?
Masih ada lomba dongeng FLSN ya, FLSSN ada, itu masih ya? Ya, saya kira biasanya kalau kita diberi penghargaan di gedung A di Plaza Kemendikbud itu, ngiwonengan itu ketemunya Jogja misalnya. Melaku ini dampingi Pak Menteri itu, wih Jogja mana? Terus pertanyaan terakhir, yang nggak Jogja yang mana? Ya, apalagi kalau kita sedang menyelenggarakan festival apa lomba ya namanya, yang penelitian itu loh. Opsi Pak. Yang kemudian dijajar-jajar hasil penelitiannya itu. Waktu sak Plaza gedung A itu kebayi Jogja kabeh. Bosone Jawa Medok ali-ali gitu. Itu artinya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengembangkan dari program nasional menjadi tambahannya adalah program-program di daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kemudian punya keunggulan pada saat siswanya mengikuti berbagai lomba yang ada. Tapi tentu itu ukurannya adalah Indonesia Bapak Ibu sekalian. Walaupun kalau kita lihat juga ada lomba-lomba semacam yang diselenggarakan di tingkat Asia Tenggara, bahkan di dunia kita juga selama ini nanurah keluruk lah gitu ya. Orang jago kate wan ini nengomai itu kan. Nah, kita juga punya prestasi itu. Jadi ini saya kira perlu dipertahankan. Apalagi sekarang Ibu Bapak, kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri ini memberikan keleluasaan kepada Ibu Bapak sekalian untuk bisa mengembangkan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain. Ibu Bapak sekalian bisa dan boleh legal melakukan itu gitu. Nah ini yang harus diambil nilai positifnya terhadap kurikulum merdeka ini. Kemudian ada guru penggerak dan lain-lain, saya kira itu bagian dari program yang sebetulnya kita sudah jalan Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sudah jalan, bukan kita kok aku melu-melunya. Ibu Bapak sudah jalankan itu, ada guru penggerak, ada sekolah. Kalau SMK itu apa? Unggulan ya, nyebutnya unggulan. Ini hari ini nggak ketemu SMK karena direktoratnya beda ya Pak ya. Ya. Jadi karena direktoratnya SMK ikut vokasi gitu. Nah ini nih yang bagian yang saya kira perlu Bapak Ibu sekalian teruskan. Nah oleh karena itu Ibu Bapak, best practice yang disampaikan tadi dan nanti oleh Bapak Ibu sekalian itu coba dirumuskan. Jadi kan ada best practice tapi ada yang kuwi aku wis nglakoni, tapi ada best practice yang belum dilakoni oleh yang lain. Nah, simpulkan dan kumpulkan yang belum dilakoni. Maka kemudian akan menjadi materi tambahan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah Bapak Ibu. Maka semuanya kemudian dari 110 orang itu semuanya membawa pulang dari pengalaman orang lain yang kemudian tinggal di penerapannya. Nah kalau menyampaikan best practice, Bapak sekalian yang belum melaksanakan, tolong konsultasi, bertanyakan detailnya yang ngelakoni piye gitu. Kan ada beberapa yang bisa dilakukan oleh sekolah tertentu, ada yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah tertentu, walaupun nampaknya menarik untuk dilakukan. Kalau misalnya wah kayak bagus itu bisa dilakukan, setelah ditanyakan mau larang regani. Mungkin ada sekolah-sekolah yang mampu karena memang sumber dananya ada, tapi ada sekolah-sekolah yang tidak mungkin melakukan itu karena sumber dananya tidak ada. Kalau yang pasti ada sumber dananya itu TK, sekolah TK itu nggak usah tersinggung loh ya, biasanya regane podo karo kuliah gitu. TK tertentu masuk loh. Iya kok ya. Nah masalah ada yang gratis itu kan juga itu akan lebih banyak pahalanya. Jadi pahala dan dana itu berbanding terbalik. Semakin banyak dananya, semakin kecil pahalanya. Semakin ikhlas gratisnya, semakin tinggi pahalanya. Pilih yang mana Ibu Bapak? Ya pilihnya duitnya banyak dan pahalanya tambah gitu kan ya. Ya itu bodoh karo waktu kecil dimanja bareng remaja, puya-puya bareng tua rasa wong. Mati masuk surga kan?
Sajak lagi kurikulum surga ini sopo gitu ya. Gak ada poya-poya oleh surga. Tapi ya bisa deh poya-poyanya poya-poya yang bermanfaat. Ada nggak poya yang bermanfaat? Nggak ada. Apa? Bukan poya-poya ya. Aneh. Ada kan yang hujah haji, umrah gitu. Haji ini apa hujah ini? Nah, ibu bapak, itu mestinya kemudian setelah dikumpulkan best practice itu bisa menjadi kurikulum lokal bapak itu, yang dilaksanakan di semua tempat. Orang 110 orang ini. Itu yang kita harapkan. Kalau hanya di antara ibu bapak sekalian, multiplier efeknya nggak jauh, tapi hanya sampai ke bapak ibu sekalian, paling-paling ke murid bapak ibu sekalian. Apalagi kalau kemudian kita bicara SD gitu, mungkin kelas yang diajar oleh bapak ibu sekalian ya kelas tertentu saja, kelas 3 ya sudah, kelas 3 itu aja. Yang ngajar kelas 2, ngajar kelas 6 dan seterusnya tidak mendapatkan. Nah, ini yang saya harapkan bisa dipakai. Best practice itu ada macam-macam, ada yang teknis, ada yang siswanya adalah multi system gitu Bapak Ibu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh seorang guru matematika. Cara ngajar matematika yang paling praktis, yang paling gampang, yang paling mudah dan berinteraksi dengan siswa seperti apa. Tapi juga ada bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita mengelola sekolah. Merdeka kok pokoknya suka-suka apa? Artinya suka-suka yang positif maksud saya gitu ya. Ada perbedaan dari kelas lain, ada perbedaan dari sekolah lain, itu nggak ada persoalan bagi kita. Dan sebetulnya sejak dulu itohnya Pak Ki Hajar Dewantoro, kapan jadi putra nih undang Pak itu ya. Ki Hajar Dewantoro itu kan begitu, pendidikan yang memerdekakan. Kalau sekarang istilahnya Mas Menteri kan pendidikan merdeka. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu di setiap bukunya, jangan-jangan ada yang belum baca ya, ada satu buku ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Itu intinya adalah bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Istilah beliau menggunakan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah bagaimana mendidik siswa dan juga pelaksananya adalah guru. Itu hasil akhirnya adalah sekolah yang menyenangkan, sekolah nih Senin orang-orang weteng, Senin pelajaran basa Jawa, bucahe sekolondo, wah itu anggere Senin Bu pamit mules. Lah apa pelajaran basa Jawa? Kalau saya dulu pelajaran agama yang bikin mules, karena gurunya galak. Apa-apa sing domongke dosa, wah itu. Tapi jembar kubure apa ngarane? Jeru. Wis pokoke gitu ala gitu. Itu kalau melakukan ini semua dosa. Kalau mau melakukan, pertanyaan zaman SD itu ya sederhana. Kalau saya mau pergi, saya nggak baca Bismillah, mau dosa, waduh. Apa dosa ini judulnya? Jangan-jangan perbandaran katanya dosa. Kalau sholat 5 waktu itu dapat tahu aku dosa. Rekamannya gitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan. Bapak Ibu jangan menyerah hanya sama dengan orang lain. Jangan pernah berhenti berpikir dan jangan pernah berhenti bergerak. Berpikir itu menemukan inovasi, bergerak itu mengimplementasikan inovasi. Itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Semakin anak banyak senyum di kelas, semakin baik ibu melakukan, Bapak Ibu melakukan. Coba sinten yang hari ini hadir guru yang merasa dirinya galak. Gak ada yang ngaku. Gak ada, ya. Pasti ada janjane. Neng orang ngaku. Gitu. Tapi kalau saya tanya siapa guru yang paling menyenangkan, itu walaupun nggak jawab, aku itu jawabannya walaupun dibantah. Itu ciri khas guru yang belum matang. Aku jawabannya mestinya double,
walaupun galak saya itu menyenangkan. Ada gua. Dulu yang suka dengan istilah sekolah yang kelas yang menyenangkan itu zamannya Pak Anies, itu pakai istilah menyenangkan. Kalau zamannya sekarang memerdekakan, zamannya Ki Hajar itu memerdekakan. Saya mengikuti kurikulum sejak awal itu karena memang sejak lahir Ceprot sampai dengan 3 tahun yang lalu itu saya di pendidikan gitu ya. Jadi CPNS tahun 90 saya juga sudah di pendidikan gitu. Sekarang juga masih rodok pendidikan loh karena saya ketua PGRI ya. Ketua PGRI itu yang paling susah satu agar itu mungkin ini TPP ini kok betul pertanyaan ke sekda apa pertanyaan ke saya tanyanya ya ini ketua PGRI apa sekda nih PGRI Pak, oh ya nanti saya sebentar saya copot baju dulu saya ya, gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lebih unggul dibanding yang lain caranya karena zamannya sekarang sudah tidak perlu diatur-atur lagi. Kebijakan Pak Menteri, Mas Menteri ini sungguh sangat bijaksana. Sekarang untuk menjadi unggul dibanding yang lain itu justru diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Ibu Bapak sekalian. Kalau dulu di 13 mungkin Ibu Bapak sekalian itu pakai seperti kacamata kuda. Ya sebetulnya bagus sih, semuanya kan mau maju. Cuma majunya versi kurikulum 13 itu detail Bapak Ibu sekalian. Karena kurikulum 13 Bapak Ibu sekalian diminta untuk jangan sampai ada kurikulum 12,5. Pokoknya telulas itu kudu digo kabeh. 13,5 juga nggak boleh. Pokoknya telulas ki jalan. Karena yang setengah ini bisa salah misalkan. Bukan kelebihan tapi bisa jadi kekurangan. Itu versi dulu. Silakan waktu itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian itu tidak harus majunya maju bersama, tapi tidak dengan jalan yang sama. Ya, podo-podo arep menuju ke swarga tadi, gitu ya. Swarga sama neraka itu ada jembatan loh misalnya. Belum. Jembatan layang. Iya, ada jembatan. Jadi kalau besok ada liburan sekolah di swarga ki piknik ya di swarga. Seperti di Jogja sekarang ini, wah bukan main kan? Di jalan itu anehnya bis. Jadi jumlah bis di Indonesia begitu lihat Jogja itu sama dengan jumlah penduduk kayaknya. Wow kan terus bis melaku banget. Jogja diramalkan akan dikunjungi oleh 7 juta orang nanti selama tahun baru dan Natal. Saya barusan diingatkan oleh teman, Pak jangan nyebut Nataru, sebut yang lengkap. Nataru itu bukan dari besar. Lah apa nyebutnya? Ya Natal dan tahun baru, yo boros nggak apa-apa kayak gitu. 7 juta orang Bapak Ibu sekalian. Jadi bocah dari seluruh Indonesia ini sudah melebihi Bali Bapak Ibu. Karena Bali hanya diramalkan, hanya diperhitungkan kira-kira akan dikunjungi oleh 3 juta orang. 3 juta orang itu sudah lewat setiap weekend kita. Weekend kita itu sudah 4 juta. Jadi kalau kita dikunjungi 7 juta orang, besok Natal dan tahun baru gak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai sepeda ondal aja. Ngetok ke mobil ya bengep ning dalan tank. Numpak motor ya semelang di serempet bis. Numpak sepeda lewati trotoar. Gak apa-apa itu sekalian, karena nanti pada saatnya seluruh Indonesia ini, terutama Jawa ya, itu akan belajar tentang Jogja. Begitu datang katanya Jogja itu ngangeni. Menurut saya bukan, yang ngangeni itu guru kalau menurut saya. Saya itu akhirnya barawal guru ki tambah nom ya. Coba timbali Pak Eko itu seminggu pisan. Nah, bisa kok usia saya jadi 39 lagi. Nah Bapak Ibu juga harus punya motivasi yang sama. Ketemu murid kita tambah nom. Itu pasti nanti Ibu Bapak sekalian akan membawa manfaat bagi anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, alah seneng meneng, ketemu cah ngayil-ngayil ya. Wes itu jadi saya ngayil ya hati guru deh kalau seperti itu. Justru kangen sama kenakalan anak itu
menjadi hal yang unggul ya. Jadi anak nakal itu ya jeneng anak kok, wong tua nakal itu ya njaluk di apa ya. Nah, tapi kalau anak-anak nakal kan wajar. Ibu bapak, di DIY sendiri ini sedang merencanakan akan ada penyesuaian terhadap perda yang pernah kita atur nomor 4, nomor 5 tentang tata nilai budaya dan tentang pendidikan berbasis budaya, ya kan kita pernah punya itu dulu, yang kemudian hanya diterjemahkan dengan nambah kurikulum berbahasa kurikulum pendidikan bahasa Jawa, tapi sesungguhnya kan tidak seperti itu ya. Nah ini yang mau didetailkan nanti pergub ini, sehingga nanti pergub tata nilai itu nomor 4 tahun 2011 atau 12 ya, pokoknya boleh lupa gitu, tapi nomornya saya nggak lupa, 4 dan 5 ya. 5 itu berbasis budaya, 4 itu tata nilai budaya. Saya ingat karena yang membahas di DPRD dulu saya jadi kepala dinas Dikpora, sekaligus saya jadi PLT kepala dinas kebudayaan. Yang nomor 4 itu dibahas oleh kebudayaan, yang nomor 5 itu dibahas oleh dinas Dikpora. Maka muncul 2 perda untuk pendidikan berbasis budaya itu. Nah ini sedang kita sempurnakan supaya nanti lebih detail lagi, baik nanti perdanya kita sempurnakan maupun pergubnya, implementasi di lapangannya itu diatur dengan pergub. Tapi sekali lagi pergubnya pun nanti akan pergub merdeka ya. Jadi kita menyesuaikan, tadi kan sudah matur bahwa kurikulum itu kita ikut imamnya Pak Menteri ya. Nanti kalau kita punya kurikulum sendiri kasih anak-anak gitu ya, kasih anak-anak. Bapak Ibu pun juga saya harapkan begitu ya. Jadi guru itu jangan anak-anak menjadi korban kurikulum. Benlah sing sulit itu berada di gurunya, di pejabatnya, mulai dari Pak Didik, lalu di kabupaten kota ada kepala dinasnya sendiri, lalu di sekolah, di guru. Murid itu jangan merasa ada perubahan kurikulum Bapak Ibu ya. Kalau murid itu merasa ada perubahan, jadi kan ada perubahan itu pada saat anak masih di jenjang yang sama, anak pas kelas 3, anak kelas 4 gitu. Guru itu jangan pernah bicara tentang perubahan kurikulum, tetapi menyampaikan materi dengan cara yang baru, itu aja. Jadi kalau murid itu kemudian merasa perubahan kurikulum, nanti di dalam benaknya ini pendak ganti menteri, ganti kurikulum. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ganti guru ya, ganti kurikulum, ganti kepala sekolah ya, apalagi wong kepala sekolah atau ning kelas gitu. Kepala dinas apalagi niki sekolah nurung karuan. Rongkaran maksudnya tidak tiap hari, kolong-kolong. Kalau dulu saya itu saya tersok menerongi itu kalau datang di sekolah itu wajah guru dan kepala sekolah itu tak mati gitu. Ukuran ini jadi seneng orang aku teko gitu. Tapi kok dilalah kok wajahnya itu sumringah seneng kalau saya datang. Karena Pak Haji itu disuguh orang milih-milih gitu. Teh pahit dia diminum, teh legi ya dicucup gitu. Dicucup biasanya jenengan itu sing ngajari nganggo kaos ning jero klambi iso. Namanya baju merdeka. Merdeka. Tadi Pak Mustari itu minta saya lebih bagus Bu. Pak Haji, ini ada tempat untuk ganti. Ya gitu, artinya saya diminta ganti, coba kalau saya pakai begini, di foto. Itu viral ini, Pak Sekda ini genep. Tapi kalau guru nggak masalah, nggak masalah kalau Sekda. Seru loh aja. Gimana kan? Nanti kalau ditanya di rumah sih ganteng ini sokok jawabannya. Oh yang gantengnya LPMP itu masa lalu, sekarang namanya BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan P ya. Jadi yang paling belakang P bukan V ya. Beri sama enggak gitu, P sama V.
ya, tapi tulisan di depan masih LPMP. Jadi saya lewat sama supirnya, beri warung gue LPMP pak. Nah, iya mau lali lu diganti jenenge. Jadi di mapnya dia itu masih LPMP, padahal sudah bola-bali tak jaring nih. Karena dia undangannya itu BPMP, maka dia browsingnya BPMP. LPMP masih ada alamatnya sendiri ya. Rasa ngayal toh, pimpinannya aku. Oke Bapak Ibu, jadi pesan saya, Pak, kalau sudah di stop ya mangke. Bapak kan moderator. Kenapa enggak? Wong dan jatahe dhewe-dhewe, moderator ini ngelareni ngomong, saya bukan ngomong. Saya itu yang berbicara yang baik, tapi bukan pendengar yang baik. Gitu. Diomongnya kayak ngeyele ya. Sama guru. Ya jangan merasa Bapak bisa jadi pendengar yang baik loh ya. Muridnya omong yor karan digagas lalu bagus sekali. Yang penting memberi materi terbaik itu dalam benak Bapak Ibu. Nah, kurikulum merdeka itu guru harus jadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Biar saja yang berubah di Bapak Ibu sekalian. Murid hanya merasakan perubahan itu. Dhisik zaman durung kurikulum merdeka, nek aku takon A, jawab guru B. Ini muridnya yang menang baik. Kalau sekarang kan muridnya boleh ngomong, Ibu, kulon niku takon jalan pundi kok jawabannya ning kulon kono kali rusak, ono jembatan rusak. Ada toh? Ditanya kayak numpak sepeda, Pak D ajeng tidak pundi, kali kulon kono iki banjir boleh. Tapi ya karena yang mendengarkan itu cerdas dan bijaksana, oh maksudnya kayak seko kalen, kan gitu. Nah ini yang harus dirasakan oleh murid Bapak Ibu. Perubahan yang dilakukan oleh Bapak sekalian itu dirasakan oleh murid. Tidak perlu tahu bahwa ini karena gurunya sudah merdeka, yang dulu gurunya masih kolonial. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena kita tidak boleh mengombang-ambingkan perasaan siswa. Kita tidak boleh lagi membuat siswa ini iki opo meneh. Tapi semuanya diredam di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sabu, preso sabu ya, gelontoran lahar itu kan lewat julukan itu. Nah nanti sampai di Kali Opak sebelah sana sama Kali Progo sebelah sana itu sudah kan keblinding gitu. Ada ya, kita punya teman itu anggere weruh kali keblinding mulus wetenge itu ada. Oh padha dina Senin. Ngaten ya Bapak Ibu sekalian, paling saya tetaplah berikan keunggulan untuk Ibu Bapak sekalian, karena Jogja tidak boleh hanya sama. Jadi bukan kata-katanya bukan Jogja tidak boleh sama gitu. Jogja tidak boleh hanya sama dengan yang lain. Pakai kata hanya, harus lebih baik lagi. Anaknya lebih cerdas. Dan itu bukan hanya saya tuntut kepada Ibu Bapak sekalian. Saya juga selalu menuntut kepada OPD saya, organisasi perangkat daerah saya, 1 tahun harus ada inovasi minimal 1 di tingkat nasional, minimal 1. Dalam 1 tahun setiap OPD harus mendapatkan penghargaan minimal 5 dari kementerian yang di bawahnya. Misalnya pendidikan itu minimal dapat penghargaan tingkat nasional nomor 1 5. Apakah muridnya juara LSN, apa muridnya juara penelitian, apa atau kepala dinasnya menjadi kepala dinas terbaik misalnya, itu saya tuntut. Dan saya pun juga punya janji tidak boleh punya nilai sakit itu sistem yang dipergunakan dalam rangka untuk menilai kinerja pemerintah. Sakit nggak boleh, kita harus jadi yang terbaik di Indonesia. Makanya yang namanya sakit itu nilainya kan ada C, CC, B, BB, A, AA, itu terakhir AA. Di Indonesia ini kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang punya nilai predikat AA
selama 3 tahun berturut-turut ini, 4 tahun berturut-turut ini, ya hanya DIY Bapak Ibu. Reformasi birokrasi, nilai tertinggi itu A, yang lain itu masih B. Kemarin sempat Jawa Tengah mendapatkan BB, tapi yang A itu ya hanya DIY Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus turun ke Bapak Ibu sekalian juga begitu. Tidak boleh kita hanya biasa-biasa saja, kita harus dengan prestasi yang luar biasa. Nonton Bapak Ibu? Siap untuk itu? Siap. Ya, kalau wajah ini sumberingah, tapi sumberingah itu ada 2, mah kayak Pak Haji misal perampok. Ya, atau udah klutak-klutuk mau arep metu kono sing nonton klutak-klutak itu juga ada sumberingahnya gitu. Tapi harapan saya sumberingah karena Bapak Ibu sekalian sudah tunjukkan prestasi, dan hari ini Bapak sekalian tunjukkan pada teman-teman untuk ditiru best practice yang ada. Jangan pabrik pernah ada loh Bapak Ibu sekalian, ada temennya pamer best practice, walah ini gonku ke zaman baula tak lakoni. Yang seperti itu dibatik saja Bapak Ibu sekalian. Itu namanya menyakiti hati ya. Jadi nilai lebih kita itu begitu Bapak Ibu. Jadi nek ana sing pamer kan mergo didhawuhi Pak Eko toh? Iya. Jadi bukan karepe dhewe, Pak, jenengan pamero Bu SD, SMP, SD Al Azhar. Bu pamero mulang kelas berapa Bu? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah saya yang putri ya. Banyak. Tapi kan kalau kepala rumah tangga itu kan semuanya laki-laki. Ya, pamero Bu Al Azhar. Asma sini Bu. Bu Indra. Cara yang mengenalkan coba kenal itu tanyanya kita takon dan jadi pengen kenal gitu. Bu Indra, silahkan pamer bagaimana di Al Azhar. Ini sing batin loh nih. Ayo, mau sekolah larang kok. Kalau ibu di mana? Ibu Muhammadiyah sampai main bodoh. Aisyah. Main bodoh itu. Mau bedanya sing di tengah kampung, sing di pinggir jalan gede gitu. Ning kita bodoh. Ya. SD unggulan. Aisyah. Bodoh ya. Anu jurung unggul jenenge unggulan. Saya itu lewat sana itu kaget ya. Jalannya kebak dari arah Bantul itu. Bawa medok di tengah jalan, bulan ini jalannya menggok, gek ini tengah-tengah, gitu. Itu SD unggulan gitu. Ya itu cara memberi nama yang agak umum tapi bagus aja Pak. Kalau yang di mana itu kantor kabupaten ada lapangan ini Parasak ya, lapangan. Nah, itu SD juara ya namanya. Oh, media. Apa? Masuk areng gawe jeneng sekolah tempat SD CPT. Atau mau gayanya bahasa Cina. Ini adalah SMP Cengcengpo. Kalau anak sing sekolah ya pasti yang ini kok nggak ada yang kayak rumah makan Padang ya, Padang murah itu ada, sekolah murah nggak ada ya. Padahal banyak yang sekolah itu murah gitu, tapi nggak ada yang sekolah murah itu nggak ada ya. Ya sekolah gratis. Jadi silahkan keunggulan masing-masing. Apa yang dipaparkan oleh Al Azhar, oleh Muhammadiyah Sapen, oleh SD itu, SD unggulan. Walaupun di belakangnya itu juga didukung dengan pendanaan yang cukup, tetapi apa yang dilakukan itu sebetulnya bisa saja dimodifikasi di sekolah-sekolah lain, Bapak Ibu sekalian. Itu loh, keprigelan memodifikasi itu, merekayasa itu sering ya, pengertiannya negatif ya, merekayasa jawaban ala sapu, gitu kan beda ya. Kalau Bapak pilih lakone sapu apa Bu Putri? Bapak lebih senang kalau pas di sidang Bu Putri apa Pak Sambo? Bapak jawab Bu Putri ya. Nggak tahu. Ini pasti apa bintangnya Virgo, romantismenya lebih tinggi. Itu
mau pilih romantisme, mau pilih bijaksana, mau pilih yang lain, itu kurikulum merdeka juga sekalian ya. Jadi silahkan aja bagaimana Bapak Ibu sekalian memilih dan menempatkan diri. Nah, kata menempatkan diri itu jangan sampai melaksanakan sekolah di gubuk SD gubuk rubuk. Ada nggak gubuk rubuk? Rumah rubuh. Ada. Ada, sekolah itu ada. Kalau boten gubuk rubuk namanya. Jangan ampun kayak kali kepala dinas 10 tahun. Saya sudah datang di sana, namanya gubuk rubuk. Tapi proses pembelajarannya bagus, Bapak Ibu sekalian. Di pelayan.